Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kerap dilanda banjir karena aliran sungai tertutup sampah. Warga Nagari Kapa Padang Harapan Pasaman Barat membuat aliran sungai baru. Kemunculan buaya muara resahkan warga Bungus Padang. Tim BKSDA Sumatera Barat bersama BPBD Padang serta pencinta reptil berupaya menangkap seekor buaya muara di sebuah selokan yang tersambung dengan muara sungai yang berdekatan dengan permukiman di daerah Bungus Barat sekitar 20 km dari pusat kota Padang. Namun upaya penangkapan itu belum membuahkan hasil meski telah dipancing dengan seekor ayam sebagai umpan. Buaya yang berukuran cukup besar itu berhasil kabur. Kemunculan buaya muara di kawasan itu diketahui sejak 3 bulan lalu. Warga mengatakan buaya muara yang muncul lebih dari 1 ekor dengan berbagai ukuran. Kawasan sungai yang berdekatan dengan permukiman itu merupakan habitat buaya muara. Di 3 bulan belakangan ini, buaya ini selalu nongkrong di sini. Jadi kami sangat mengkhawatirkan. Kadang-kadang orang mancing itu bukan orang Bungus ini, datang dari luar, dia tiba-tiba duduk jongkok di situ. Jadi ini sangat membahayakan. Kami berharap atas nama warga kepada pihak yang terkait, KSDA namanya Pak, ya. Dan reptil tadi mohon ini ditangkap sesegera mungkin. Ini sudah dicoba dilakukan penangkapan oleh teman-teman dari reptil ya, Bang Danu dan kawan-kawan, tetapi mungkin belum berhasil. Belum rezekinya. Ya mungkin apakah besok mungkin akan dilakukan lagi. Belum diketahui pasti jumlah buaya yang berada di muara itu. Namun demikian, warga dilarang untuk beraktivitas di muara sungai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Alfi melaporkan dari Padang. Perkara narkotika masih mendominasi dalam pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Dari 23 perkara yang barang buktinya dimusnahkan, 19 diantaranya merupakan perkara narkoba. 4 perkara lainnya merupakan pidana umum lainnya. Kejaksaan memusnahkan sabu-sabu, ganja, timbangan digital, telepon genggam, dan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Sabu-sabu yang dimusnahkan berjumlah lebih dari 65 gram. Sedangkan ganja sebanyak hampir 625 gram. Sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dicampur dengan deterjen dan air. Kemudian diblender. Setelah itu dibuang di drainase di depan kantor kejaksaan. Sedangkan ganja dan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam 3 buah tong yang disediakan. Dari 23 perkara narkotika yang kita musnahkan itu ada sekitar untuk narkotika golongan 1 yang zat aditif itu ada 63, sekian gram. Jadi ya kalau untuk ukuran di wilayah Kabupaten 50 kota maupun Kota Payakumbuh ini untuk perkara narkotika cukup tinggi. Kasus narkotika yang barang buktinya dimusnahkan itu berasal dari terpidana yang merupakan residivis dalam kasus yang sama. Barang bukti yang dimusnahkan itu berasal dari perkara yang ada di wilayah hukum Polres 50 Kota dan Polres Payakumbuh. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. 1, izin, 1, 2, 3. Setelah melalui proses penyelidikan yang cukup panjang,
polisi akhirnya menetapkan 2 guru sekolah dasar negeri 10 di Ampek Koto Awamalintang, Padang Pariaman sebagai tersangka kasus meninggalnya Aldelia. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena lalai dalam mengawasi muridnya. Pasalnya, murid-murid di sekolah berada dalam tanggung jawab guru. Hal itu diutarakan oleh Kapolres Pariaman kepada pers Jumat pekan silam. Kedua guru itu, Joni Waldat, guru olahraga berusia 40 tahun, dan wali kelas Amril Harmen yang berusia 50 tahun. Keduanya dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya Aldelia Rahma, bocah berusia 10 tahun yang mengalami luka bakar hingga 80%. Aldelia terbakar saat mengikuti kegiatan gotong royong di sekolah pada tanggal 24 Februari 2024 lalu. Sedangkan teman korban yang menyiram minyak ke tubuh korban hingga korban terbakar sempat juga diperiksa polisi. Namun tidak bisa dijadikan tersangka berdasarkan undang-undang karena masih di bawah umur. Kedua pelaku dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Berdasarkan hasil penyelidikan dan sampai di tingkat sidik saat ini telah bermuara pada penetapan tersangka, di mana ditetapkan 2 orang tersangka, yaitu oknum 2 orang guru. Yang satu yaitu PHL, guru olahraga, yang kedua yaitu wali kelas. Kedua tersangka dikenakan pasal 359 KUHP karena dianggap lalai yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.